Halo, Yahoo! Iya. Selamat berjumpa kembali bersama dengan saya di channel Archimed. Nah, kali ini kita belajar tentang jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri dong, gitu ya. Oke, nah, kenapa kita harus belajar ini? Ya, supaya pintar. Gitu kan. Oke. Karena kadang-kadang ada sudut tertentu yang bisa kita tentukan nilainya dengan menggunakan nilai-nilai sudut istimewa yang ada, ya. Atau barangkali kalau misalnya kita belum ingat atau belum hafal nilai sudut di atas sudut 90 derajat, misalnya 135 derajat, 150 derajat, atau misalnya 210 derajat, dan lain seterusnya. Kalau misalnya kita belum bisa menghafal itu, nah bisa kita gunakan rumus ini. Menggunakan jumlah dan selisih dua sudut. Oke? Oh, cerita. Nah, kalau begitu, biar lebih jelas kan langsung saja ya. Nah, kita membahas materi ini hanya untuk sinus dan kosinus saja ya. Nanti untuk materi selanjutnya kalau misalnya kita sudah punya dasar ini, mudah-mudahan itu akan mempermudah kita untuk bisa menyelesaikan sudut yang lain. Oke? Oh, cerdas. Nah, kita pelan-pelan dulu. Gitu kan, kita pelan-pelan. Oke, kita pelan-pelan ya, Pak. Oke. Pertama dulu kita masuk ke apa nih? Nah, pertama untuk sinus dulu. Gitu. Oke, untuk sinus. Oke, sinus. Nah, rumus pertama yang kita ingin lakukan adalah untuk jumlah dulu ya. Pertama, kalau seandainya ada dua buah sudut, ya dijumlahkan gitu ya. Maka untuk sin alfa plus beta, gitu kan. Nah, inilah sudutnya alfa dan beta ya kan. Maka rumus yang cara menghitungnya adalah sin alfa cos beta, gitu kan. Nah, kalau di sini tambah, maka ini pun tambah dong, gitu kan. Oke, nah, baru terjadi pergantian. Nah, kalau tadi sin cos, nah sekarang jadi cosin. Oke, cosin, cos, baru cos alpha, sin beta, gitu deh ya. Oke, nah ini khusus jumlah. Nah, bagaimana kalau selisih? Tadi kan jumlah kan. Nah, kalau selisih ya tinggal ganti tandanya saja. Oke. Jadi kalau misalnya selisih gimana? Arti sin alfa minus beta, ya kan? Maka rumusnya apa? Sin alfa cos beta minus, karena di sini minus. Minus cos alfa sin beta, gitu dah ya. Gampang kan? Gampang lah. Oke. Itu khusus sinus. Nah, kalau misalnya kita ingin menghafal, mengingat ini, maka gampang saja. Kalau di sini tambah, maka ini pun di sini pun tambah. Berarti tandanya nggak berubah gitu ya. Baru terjadi pergantian. Kalau tadi sin cos, maka jadi cos sin. Nah, gitu dah. Ya. Oke kan? Mudah kan? Mudah. Oke, kalau mudah, maka kita coba melihat juga, melirik juga bagaimana kalau dia untuk kosinus. Oke, kita coba kosinus. Mana kamu kosinus? Kenapa kamu lari? Gitu kan. Oke, kita bikin untuk kosinus. Kosinus. Nah, bentar. Oke, nah. Kalau misalnya untuk kosinus, maka nanti untuk penjumlahan dulu. Kalau cos alfa plus beta, maka rumusnya apa? Nah, ini beda. Itu kan. Kalau di sini tambah, maka terjadi pengurangan gitu ya. Nah, di situ beda dengan sinus. Maka ini jadi cos alfa cos beta. Duluan dulu cosnya. Kalau di sini tambah, jadi kurang. Gitu. Baru muncul sin, gitu kan. Sin alfa sin beta, gitu dah ya. Jadi itu bedanya. Kalau misalnya setelah cos baru muncul sin, gitu ya. Oke ya. Oke. Lalu bagaimana kalau dia selisih? Kita lihat kalau selisih. Oke, kita bikin lagi. Ini menjadi cos alfa minus beta sama dengan, nah tandanya aja yang jadi berubah. Ini cos alfa cos beta. Kalau di sini kurang, maka ini tambah. Gitu. Sin alfa sin beta. Selesai deh. Nah, untuk nanti kalau misalnya kita mau otak-atik soal, maka ingat saja rumus ini ya. Kalau misalnya kamu susah untuk menghafalnya, maka ingat bahwa kalau untuk sin, tandanya nggak berubah. Gitu. Baru terjadi pergantian setelah sin cos, cosin. Gitu.
Jadi jauh-jauhan ini sinnya, dekat-dekatnya cosnya. Gitu. Oke, ya. Nah, kalau misalnya untuk kosinus, ya gampang saja. Tandanya berubah, ya. Baru kemudian setelah cos baru muncul sin. Nah, gitu ya. Boleh kan? Boleh. Kalau boleh, maka kita lihat contoh. Boleh kan? Boleh. Oke, kita masuk ke contoh. Contohnya bentar ya. Bentar. Nomor 1 ya. Oke, kita lihat nomor 1. Nah, misalkan ditanya ya. Ditanya. Nah, ditanya kan. Berapa nilai sin 75 derajat? Nah, itu kan. 75 derajat ada nggak di sudut istimewa? Di tabel sudut itu nampaknya tidak ada, Pak. Nah, bagaimana cara kita menghitungnya? Maka ini harus kita kaitkan dengan sudut istimewa yang ada. Nah, kita lihat dua buah sudut istimewa kalau dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya nanti 75. Ya kan? Ada nggak itu? Ada. Apa kira-kira ya? Kalau misalnya saya pakai penjumlahan, oh iya, berarti dapat. Berarti ini menjadi sin 45 derajat ditambah 30 derajat. Oh, betul Pak, betul ya. Ya. Karena ini kan 45 ditambah 30 kan 75 dong. Ah, gitu kan. Oke, kalau udah masuk ke sini, ya udah tinggal pakai rumus yang tadi kan. Ah, gitu. Pakai rumus. Berarti kalau dia sin, maka tandanya ini nggak berubah kan gitu. Baru terjadi pergantian sin cos. Oke, kita mainkan. Berarti jadi apa nih? Ini menjadi sin. Ini sin 45 derajat cos. Gitu kan. Cos 30 derajat. Ini tandanya nggak berubah. Tambah. Ya kan? Baru terjadi pergantian. Jadi cos 45 derajat baru sin 30 derajat. Nah, ingat lagi sudut istimewa dong. Nah, harus ingat itu ya. Kalau nggak ingat ya susah juga untuk menyelesaikannya. Kan gitu. Oke. Nah, coba saya uji dulu. Berapa nih sin 45? Si anu? Mana anu? Sin 45 anu. Oke, itu pintar anu ya. Langsung tahu dia. Nilainya berapa? Oke dah. Setengah akar 2. Gitu. Oke. Baru masuk kita cos 30 berapa? Butet. Oh, cos 30 setengah akar 3, Pak. Oh, mantap dah ya. Udah pinternya kalian. Bisa ingat-ingat itu. Gitu kan. Oke, baru tambah. Cos 45 berapa si Butet lagi? Gitu kan. Setengah akar 3, Pak. Oh, enggak lah, setengah akar 2. Gitu kan. Setengah akar 2. Oke. Baru dikali sin 30 berapa? Setengah. Oke, kalau ini bisa kita eksekusi kan masuk lagi pada apa namanya itu ya, perkalian pecahan dulu waktu SMP gitu ya. Oke. Begitu juga kalau misalnya dia dalam bentuk akar, artinya kita mengalihkan yang di dalam akar, ya kan? Oke, yang di luar dikali di luar, di dalam dikali di dalam. Gitu kan. Yang mana luar, Pak? Yang mana luar? Ini. Gitu kan. Kalau misalnya dalam bentuk pecahan, kalau perkalian berarti penyebut kali penyebut. Pembilang kali pembilang, ya kan? Berarti yang mana pembilang? 1 dengan yang 1 ini. Berarti 1 kali 1 berapa? 1, oke. 2 kali 2, 4. Oke, 4. Baru kalau dia dalam bentuk akar, berarti kita kalikan saja. Tapi dalam akarnya tetap itu ada. Gitu kan? Berarti 1/4 akar. Akar 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 berapa? Ada yang tahu nggak? Akar 6 kan? Oke, akar 6. Oke, tambah. Gitu. Baru ini juga sama ya. Ini setengah dikali setengah berapa? 1/4. Oh, pintar kamu ya. Oh, bentar ya. Kita hilangkan dulu. 1/4. Oke. Akar 2 dikali 1 nih sebenarnya ya, akar 1 gitu ya. Ya tetap aja karena ditinggal akar 2 ya jawabannya akar 2. Gitu. Akar 2. Oke. Nah, berhubung karena ini sama-sama ada 1/4-nya nih, maka sama-sama kita faktorkan. Yang 1/4-nya kita keluarkan nih. Kita keluarkan ya. Oke. Kita keluarkan bandel dia. Oke. Ini menjadi 1/4. Kita bikin di dalam kurung akar 6 dikurang akar. Ditambah. Oke. Akar 6 ditambah akar 2. Beres. Selesai. Itu kan. Jadi nilai sin 75 derajat adalah 1/4 dikali akar 6 tambah akar 2. Selesai kan? Selesai. Oke. Lalu gimana kalau misalnya penggunaan untuk pengurangan, Pak? Ini kan tadi
jumlah. Nah, bagaimana kalau misalnya pengurangan, Pak? Oke, gampang saja. Ya, kalau misalnya ditanya misalnya ya, ditanya. Nah, ini nomor 2 kita bikin ya. Nomor 2. Misalkan ditanya berapa nilai sin 15 derajat. Nah, gitu kan. Oke. Kira-kira ada nggak dua buah sudut kalau misalnya dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 15 derajat? Ada nggak ya? Setelah saya berpikir-pikir, Pak, rupanya ada ya. Ah, gitu kan? Ada kan? Ada dong ya. Yaitu apa? Ini sin apa? Sin 45 derajat dikurang 30 derajat. Kalau di atas tadi ditambah, sekarang dikurang. Ah, gitu kan? Oke, dikurang. Nah, kalau misalnya dikurang, maka tandanya nggak berubah kan? Sama kayak tadi ya. Sama kayak tadi di rumus dasar ya kan? Oke, kalau misalnya masih ingat, ya udah tinggal otak-atik gitu kan. Oke, kita bikin sama dengan. Nah, kalau misalnya ini sin berarti terjadi pergantian menjadi sin cos sin. Nah, gitu kan. Sin 45 derajat baru cos 30 derajat. Di sini kurang, maka ini kurang. Nah, gitu. Baru terjadi pergantian jadi cos 45 derajat sin 30 derajat. Oke, kita eksekusi langsung gitu kan. Oke, kita bikin dulu. Sebelum kita eksekusi, kita bikin dulu sama dengannya. Oke, sama dengan sin 45 berapa? Oh, ada tadi kan. Berarti setengah akar 2. Oke, cos 30 berapa? Setengah akar 3. Oke, kurang. Nah, cos 45 berapa? Oke, setengah akar 2 dong. Nah, gitu kan. Sin 30. Oke, setengah gitu kan. Oke, sama dengan ini di luar kali luar, dalam kali dalam, berarti setengah dikali setengah ya kan, berarti seperempat dong. Nah, akar 2 kali akar 3 akar 6 kurang setengah dikali setengah ya jadi seperempat. Akar 2 dikali ini sebenarnya akar 1 ya, atau kali 1 maka tetap akar 2. Oke. Nah, sama-sama ada seperempatnya lagi nih. Maka yang seperempatnya kita keluarkan, bandel. Oke, seperempat di dalam kurung, akar 6 dikurang akar 2. Selesai. Dapat dia. Ya. Sin 15 derajat nilainya adalah seperempat akar 6 dikurang akar 2. Selesai. Beres. Rupanya mudah, Pak ya. Gitu ya. Oke. Kalau misalnya itu, Pak. Kalau ada soal lain lagi, Pak, nggak usah lagi kami tanya sama Pak. Udah ngerti kami, Pak. Bener, Pak. Bener, nggak bohong kami. Gitu kan. Oke, kalau udah ngerti, ya udah dipraktekkan. Nah, kan. Oke. Nah, itu tadi sinus, Pak. Nah, coba kalau misalnya kosinus gimana, Pak? Oke, kita masuk ke kosinus. Bentar ya. Oke, kita masuk ke kosinus ya. Ini saya mau apa dulu? Saya mau bikin nomor 3 gini kan. Oke, nomor 3. Saya bedakan warnanya. Jadi warna putih. Nah, ini warna putih. Oke, nomor 3. Nah, misalkan ditanya cos misalnya apa ya? Cos 105 derajat. Nah, gitu kan, 105 derajat. Ada nggak hasil penjumlahan nanti dua buah sudut istimewa hasilnya 105 derajat? Ada nggak itu ya? Biar saya pikirkan dulu, Pak ya. Ada ya. Kalau misalnya apa, Pak? Kalau misalnya 60 ditambah 45 bisa nggak, Pak ya? 60 ditambah 45. Oh, bisa 105. Oke, main kan kalau gitu. Nah kan? Oke, berarti ini menjadi sebentar. Ini cos, oke, ini hilang. Cos berapa tadi nunggu? Nah, gitu kan. Cos 60 derajat ditambah apa? Ditambah 45 derajat. Nah, karena 60 tambah 45 kan 105 dong, nah kan? Oke, kalau gitu kita eksekusi. Nah, kita eksekusi. Kalau dia cos, maka tandanya berubah dari positif jadi negatif, ya kan? Nah, gitu. Berarti ini menjadi cos 60 derajat cos 45 derajat kurang sin 60 derajat sin 45 derajat. Selesai. Oke. Atau mau tambah? Nggak ada lah kan. Apa yang mau tambah? Sebenarnya ada. Kali 1. Nah, kan sama juga sih. Oke. Sama dengan
sama dengan, oke. Cos 60 masih ingat nggak? Berapa nilai cos 60? Ah, tahu Pak. Setengah. Ah, gitu. Setengah. Oke. Dikali, kan? Cos 45, ya Mbak ada tadi kan? Setengah akar 2. Oke, ditambah. Ditambah. Oh, dikurang, karena di sini kurang kan? Oke. Sin 60 berapa? Sin 60 adalah setengah akar 3, Pak. Oke, setengah akar 3. Oke, dikali. Sin 45? Setengah akar 2, Pak. Wih, pintar kalian ya. Udah di luar kepala kalian semua ini nilai-nilainya. Ah, oke. Luar kali luar, dalam kali dalam. Oke, ini setengah dikali setengah, seperempat. Dikali akar 2. Oke. Minus. Ah. Setengah dikali setengah, seperempat. Dikali akar 3 dikali akar 2. Ah, gitu kan. Akar 3 dikali akar 2, ya akar 6. Oke. Nah, sama-sama ada seperempatnya nih. Maka seperempatnya kita kasih di luar. Oke, seperempat buka kurung. Nah, akar 2 dikurang akar 6. Selesai. Oke. Gampang kan? Gampang, Pak. Oke. Lagi, Pak. Satu lagi lah. Misalnya untuk kosinus ini. Satu lagi. Apa contoh ya? Nah, kalau misalnya saya bikin gini. Nah, misalnya sudut apa nama misalnya ya? Sudut 150 derajat itu kan berapa kira-kira nilainya? 150. Ada yang ingat nggak? Ada? Ada nggak sih? Nah, oke, kita coba dulu. Kalau misalnya untuk nilai, misalnya ditanya gitu ya. Ditanya, oke. Ditanya nomor apa gitu ya. Oke, misalnya ditanya cos 150 derajat. Nah, coba ingat-ingat dulu. Atau lihat di tabel trigonometri. Bahwa nilai cos 150 derajat itu nilainya berapa? Pasti min setengah akar 3, ya enggak? Oke, kalau misalnya iya, maka coba kita hitung. Apakah benar, ya kan? Apakah benar? Kita buktikan di sini. Oke. Oke, kita buktikan. Oke, kita coba. Kita mau mengetahui ya, apa kira-kira sudut istimewa yang jika dijumlahkan atau dikurangkan menghasilkan sudut 150 derajat. Nah, ada nggak kira-kira? Ada kan? Ada. Nah, apa kira-kira? 180 derajat dikurang 30 derajat. Nah, gitu. Bisa nggak ya? Bisa. Itu kan sudut istimewa. Oh, iya, betul. Oke, nah. Kita masuk eksekusi. Kalau tadi di atas yang jumlah. Nah, sekarang kita pakai kurang. Nah, gitu kan. Nah, kalau misalnya kurang, maka tandanya berubah jadi positif. Maka ini menjadi cos 180 derajat, ya kan? Baru cos 30 derajat. Nah, tanda berubah positif. Sin 180 derajat, sin 30 derajat. Nah, gitu. Oke. Masih ingat nggak nilai cos 180 derajat? Ada nggak? Ada. Oh, berapa? Min 1. Oke, min 1 dikali min 1 dikali cos 30 derajat. Oke, masih ingat? Masih. Berapa? Setengah akar 3. Nah, akar 3. Oke. Bentar ya. Oke, tutup kurung. Nah, biar nggak kedinginan, lari dia. Kalau nggak ditutup pintu, lari dia keluar. Oke, tambah. Oke, tambah. Sin 180. Nilainya berapa? 0. Oke, 0. Dikali sin 30 setengah. Ya kan? Setengah. Tutup kurung. Oke dah. Kita kalikan nih. Min 1 dikali setengah akar 3. Berarti jadi jawabannya berapa? Min setengah akar 3 tambah 0 dikali setengah, ya 0. Apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Makanya kalau bandel kamu, ku kalikan kamu dengan 0. Biar jadi 0, hangus. Gitu. Nah, kita coba nih. Min setengah akar 3 plus 0. Ya, tetap. Berarti min setengah akar 3. Selesai. Terbukti ya, bahwa cos 150 derajat itu nilainya min setengah akar 3. Oh, rupanya begitu, Pak. Oh, gitu manfaatnya. Gitu kan. Gitu manfaatnya. Oke. Nah, kalau begitu, kalau ini sudah dipahami, maka mudah sekali untuk menggunakan
rumus jumlah dan selisih ini. Nah, jadi kalau misalnya kamu nanti bingung berapa sih kira-kira nilai sudut 210 derajat ya, kalau misalnya belum ingat, belum hafal, maka boleh juga pakai rumus ini, ya kan? Iya dong. Nah, gitu. Oke. Kita coba dengan soal yang lain, boleh kan? Boleh. Nomor 5. Nomor 5. Oke. Nah, misalnya di sini ada sebuah contoh gitu ya, contoh. Ada suatu pertanyaan, misalnya diketahui dua buah sudut itu, alfa dan beta, adalah sudut-sudut yang berada di kuadran pertama, ya. Tahu kan kuadran pertama ya, tahu ya? Oke, tahu dong. Nah, kalau misalnya saya melakukan pembagian kuadran, maka kuadran itu berada di mana? Ya, kuadran pertama itu di mana? Nah, ini kuadran pertama itu berada di sini, di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Nah, di sini kuadran pertama. Jadi nanti sudut alfa dan beta itu berada di sini. Nah, berada di sini. Bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini. Nah, gitu, oke. Nah, kalau sudah paham itu, maka kita lihat apa saja yang diketahui selain itu. Oke, kita hapus dulu ini, biar lebih jelas. Lebih jelas. Oke, kita hapus. Sudah. Nah, kemudian ditanya sin alfanya, diketahui sin alfanya 5/13. Maka ini nanti kita kaitkan dengan perbandingan trigonometri ya. Dan cos beta sama dengan 3/5. Oh, kita kaitkan juga dengan perbandingan trigonometri. Oke, kalau begitu kita jawab terus. Jawab belum lagi karena kita belum tahu apa yang ditanya. Oke. Nah, ditanya di sini berapa nilai sin alfa plus beta dan cos alfa minus beta. Oke, kan kita tinggal menggunakan rumus itu yang tadi. Kalau misalnya kita udah ingat itu, maka kita nanti eksekusi gitu. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu bahwa yang pertama ya, yang pertama itu tadi diketahui bahwa sin alfa itu nilainya 5/13. Gitu. Oke, masih ingat nggak perbandingan trigonometri? Masih lah ya, rumusnya masih ya. Kalau misalnya dia untuk sin, ya, misalnya ada sebuah segitiga siku-siku, ya kan? Ada sebuah segitiga siku-siku gini, saya bikin begini. Dan kebetulan di sini misalnya alfanya, maka kalau misalnya kita mau menghitung nanti sinnya, maka ada rumusnya ya kan? Atau saya namai dulu ini, misalnya ini apa namanya ini ya? Ini A, ini B, ini C, ya kan? Oke, kalau misalnya ditanya berapa sin alfa ini, sin alfa, maka rumusnya apa? Rumusnya adalah sisi di depan sudut. Ini depan sudutnya kan? Sisi di depan sudut, berarti depan per hipotenusa. Nah, hipotenusa itu adalah sudut yang berada di hadapan sudut siku-siku. Ini. Bentar, saya bikin siku-sikunya di sini ya. Oke, tadi sin alfa jadi depan sudut per hipotenusa. Yang mana hipotenusa? Sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Berarti itu C-nya kan? Per hipotenusa. Oke. Kalau begitu berarti nilainya A per C. Nah, itu khusus sinus. Terus kalau misalnya cos gimana? Nah, kalau misalnya cos berarti jadi cos alfa sama dengan, nah dekat sekarang. Kalau tadi depan maka dekat. Oke, dekatnya yang mana? Nah, dekat sudut ini setelah hipotenusa. Berarti B kan? Oke, atau kita tulis dulu dekat per hipotenusa. Oke, jadi dekatnya berapa? B. Hipotenusanya C. Gitu C. Oke, kalau misalnya belum ingat, maka pelajari lagi materi perbandingan trigonometri di kelas berapa itu ya? Kelas 10 ya? Iya dong, kelas 10 di matematika wajib. Oke dah. Nah, oke, kita langsung masuk, ya kan? Nah, kalau begini, sin alfa sama dengan 5/13, maka aturannya ini, karena di kuadran pertama, maka kita arahkan dia di kuadran pertama, ya kan? Andaikan ini sebagai titik pusatnya, maka kita tarik ini, kan? Kita tarik ini. Yang terpenting nanti hipotenusanya adalah 13, karena sin itu per hip, gitu kan? Oke. Iya, oke, nggak apa-apa ya. Miring-miring sedikit nggak apa-apa ya. Oke. Nah, gini. Berarti 5-nya, andaikan di sini alfanya, maka otomatis 5-nya berada di mana? Nah, berarti tadi depan per hip, ya kan? Depan sudut. Ini sudutnya. Maka depannya di sini. Oke, berarti di sini 5. Gitu kan. Baru hipotenusa, berarti sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Oke, kalau begitu menjadi 13-nya di sini.
Nah, gitu. Oke. Nah, di sini berapa? Karena kita harus pakai ini nanti. Oh, di situ nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kalau nggak tahu, berarti kita menghitungnya berapa nilainya. Pakai apa kita menghitungnya, Pak? Nah, ingat lagi dalil Pitagoras. Nah, andaikan misalnya saya berikan ini nilainya namanya adalah X. Oke, X. Nah, maka kalau misalnya masih ingat dengan dalil Pitagoras, maka rumusnya apa nih? Maka rumusnya adalah kalau misalnya bukan hipotenusa yang ditanya, ya kan? Bukan hipotenusa, maka X kuadrat sama dengan, ya kan? Nah, duluan dulu hipotenusanya. 13 kuadrat. Semua dikuadratkan ya. Dikurang. Nah, kalau misalnya bukan hipotenusa gitu ya. Dikurang. Nah, ini sudut lainnya. 5 kuadrat. Oke. Maka ini menjadi berapa? Ini menjadi apa? 13 kuadrat menjadi berapa? Oke, 169 ya. 169 dikurang 5 kuadrat berapa? 25. Oke. 169 dikurang 25 berapa? 144, Pak. Oh iya, mantap. Oke. Kalau mantap, kita lanjut, ya kan? Berarti ini kan masih X kuadrat. Berarti ini artinya X-nya kita akarkan yang 144. Nah, masih ingat nggak akar dari 144? Nah, kita cari dua buah bilangan kalau dikalikan dua buah bilangan yang sama kalau dikalikan hasilnya 144. Ada nggak ya? Ada. Apa tuh? Berarti ada 14 kali 14 12 dong. 12 kali 12. Nah, kalau udah dapat maka kita keluarkan aja 1. Berarti X-nya adalah 12 dapat. Berarti X-nya sama dengan 12. Nah, gitu. Oke. Kalau begitu sudah dapat kita semua nilainya. Baik di depan, mau dekat, mau hipotenusa, udah dapat kita semua. Itu khusus untuk sin alfa sama dengan 5/13. Nah, bagaimana dengan cos betanya? Maka kita cari dulu cos betanya. Nah, ini cos beta. Nah, gini. Masih di kuadran pertama, karena di sini kuadran pertama tercatat di sini kan. Oke, kita bikin lagi yang tadi. Segitiga siku-siku gitu ya. Oke. Nah, gini. Oke. Baru kita tarik lagi nih. Oke, kita tarik lagi nih. Oke, kita bikin di sini siku-siku. Gitu. Oke. Katanya cos betanya adalah 3/5. Nah, ingat bahwa cos itu dekat per hipotenusa. Nah, berarti kalau seandainya sudutnya di sini betanya, maka dekat berarti dekat sudut, berarti di sini. Nah, 3. Baru hipotenusa 5, berarti di sini. Nah, gitu. Oke, ini belum tahu kita, maka kita pakai rumus dari Pitagoras, ya kan? Andaikan tadi ini X, maka saya bikin ini Y. Nah, gitu kan. Maka Y kuadrat sama dengan hipotenusa dulu. Nah, 5 kuadrat dikurang ini 3 kuadrat. Oke, sama dengan 5 kuadrat 20, 25. 3 kuadrat berapa? 9. Nah, gitu. Oke, 25 dikurang 9, 16 dong. Nah, kalau gitu, ini masih kuadrat, berarti kita akarkan nih. Akar dari 16, masih ingat? Ada dua buah bilangan yang sama kalau dikalikan hasilnya 16. Ada nggak itu ya? Ada, Pak. Apa tuh? Berarti akar 4 kali 4. Nah, berarti Y-nya berapa? Y-nya sama dengan 4. Berarti Y-nya ini adalah 4. Oke, dapat kita nilai hipotenusanya, nilai depan sudut, dan dekat sudut. Selesai. Nah, ini kan masih nilai-nilai apa? Nilai-nilai perbandingan trigonometri. Yang dicarikan ini. Nah, ini sin alfa plus beta. Oke, kalau begitu kita jawab langsung. Kita jawab langsung. Oke, pertama bagian A. Nah, bagian A. Yang ditanya adalah sin alfa plus beta, nah, gitu kan. Maka apa rumusnya kalau sin? Berarti tandanya nggak berubah. Ini menjadi sin alfa cos beta ditambah, kan? Tambah cos alfa sin beta, iya kan? Masih nggak rumusnya? Masih, Pak. Oke, betul-betul. Kalau begitu kita masuk. Kalau begitu. Nah, ini menjadi apa nih? Ini menjadi
sin alfa. Nah, mana alfanya? Ini alfa, sin alfa tadi udah dapat kita sin alfanya berapa? Sin alfanya 5/13. Ya udah kita tinggal memasukkan saja. Ini menjadi 5/13. 5/13. Oke, ini sebentar. Oke, tutup kurung dulu. Kali cos beta. Kita lihat beta, ini cos beta. Berarti cosnya. Berarti kalau cos berarti dekat per hipotenusa. Berarti udah dapat nih cos beta nih. 3/5. Oke, 3/5 kali 3/5. Oke, tutup kurung tambah. Cos alfa. Ini alfa. Ini alfa. Kalau cos alfa, maka rumusnya apa? Ini, lihat lagi nih. Kalau cos dekat per hipotenusa. Itu khusus alfa ya. Maka perhatikan ini alfa. Ini alfa. Bukan di sini, karena di sini beta. Kan? Nah, cos alfa berarti dekat sudut ini per hipotenusa. Berarti 12/13. Tutup kurung. Dikali sin beta. Nah, di sini betanya. Ini beta, bukan ini. Gitu kan. Maka pusat kita sekarang di sini. Sin apa rumusnya? Kalau sin itu adalah depan per hipotenusa. Oke, kalau depan per hipotenusa, maka ini sudutnya. Sudutnya si beta. Maka depannya berapa? 4. Gitu kan. Berarti menjadi 4 per hipotenusa. Berapa hipotenusa ini? 5. Tutup kurung. Gitu, tutup kurung. Maka kalau begitu, kita eksekusi gitu. Kita kalikan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Nah, 5 kali 3, tahu nggak? Tahu dong ya. Berarti 15. Oke, 15 per 13 kali 5, berarti 65. 65 tambah kan? 12 kali 4, ayo 40, 48. 48 per, per sama. Nih 65. Oke, sama-sama penyebutnya. Maka kita jumlahkan Nah, 15 tambah 48 apa? 63. Oke, 63 per 65. Oke, 65. Dapat. Selesai. Oke, kita coba. Ini tadi sin alfa plus beta. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan keduanya tadi adalah, kita lihat. Mana? Ini. Cos alfa minus beta. Oke, kalau begitu kita tulis lagi. Cos, kita berikan dulu pembatasnya ini ya. Oke, kita kasih dulu batasnya. Biar jelas gitu ya. Oke. Nah, gini kita batasi dulu. Oke, yang bagian B nih sekarang yang ditanya. Kita bedakan warnanya ya, boleh ya? Boleh, kita bikin warna kuning. Ini B, oke, bagian B. Yang ditanya adalah cos alfa minus beta. Maka rumusnya apa? Rumusnya adalah cos alfa cos beta. Kalau di sini kurang, jadi tambah, ya kan? Iya. Sin alfa sin beta. Oke, langsung kita eksekusi. Boleh kan? Boleh. Oke, kita lihat. Cos alfa, ini alfa. Itu kan. Cos alfa berapa? Ini alfa, berarti rumusnya tadi apa? Kalau cos itu dekat per hipotenusa. Oke, kita lihat alfa. Berarti di sini alfa dekatnya 12 per hipotenusa. Gitu kan. Berarti 12/13. 12/13 dikali. Dikali cos beta. Mana beta? Di sini beta. Ini beta. Yang ditanya adalah cos. Berarti cos sama juga. Rumusnya dekat per hipotenusa. Cos beta udah ada jelasnya ini. 3/5. Oke, 3/5. Oke, tutup kurung. Tambah. Sin alfa. Oke, mana sin alfa? Oh, ini sin alfa udah jelas. 5/13. Maka tinggal kasih aja 5/13. Oke, dikali sin beta. Sin beta, mana beta? Ini beta.
singkan depan per hipotenusa. Berarti depannya ini 4. 4 per 5. Oke, tinggal kasih aja 4 per 5. Tutup kurung. Nah, biar nggak lari dia. Oke, sama dengan. Nah, sama dengan. Kita kalikan nih ya. 12 ini pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut gitu ya. Oke, 12 kali 3 masih ingat nggak? Enggak masih, bukan masih ingat, tapi memang tahu kami. 12 kali 3 berarti 36. Oke, 36. Nah, baru 13 kali 5, ya sama juga dengan ini tadi. Hasilnya adalah 65. Oke, 65 tambah. 5 kali 4 berapa? 20 per 65. Oke, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja, karena penyebutnya sudah sama. Oke, 36 tambah 20. Oh, 56 Pak. Oke, 56 per 65. Kebalikan kan? 56, 65. Oke, selesai. Selesai, dapat dia. Jadi jawabannya 56 per 65. Oke, gitu. Mudah kan? Mudah. Nanti kalau misalnya diobrak-abrik ini pertanyaannya, ditanya berapa lagi nilai sin alfa minus beta. Misalnya ditanya lagi kan, berapa nilai sin alfa kurang beta. Maka gampang kan? Tinggal obrak-abrik aja nih, otak-atik gitu ya. Atau misalnya ditanya berapa, kalau di sini tadi minus, berapa nilai cos alfa plus beta. Maka gampang kan? Kamu tinggal otak-atik saja pakai rumus yang awal, yang sudah saya jelaskan, ya kan? Iya dong, nah gitu. Mudah kan? Mudah. Nah, kalau mudah, maka kalau misalnya ada soal-soal lain yang berkaitan dengan ini, maka pasti kamu bisa menyelesaikannya. Oke. Nah, sampai di sini dulu materi kita untuk pertemuan kali ini. Yang mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa kamu pahami secara bersama-sama. Oke dah. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Bye-bye. Yahoo.